Sudah pakai head up, nggak usah. Oh, enggak. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak sekalian, marilah yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wassalam kembali bapak-bapak sekalian, para aktivis masjid, para kader masjid, para pengelola masjid, para pecinta masjid. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan syafaat kepada kita di padang mahsyar ketika matahari didekatkan timik dari Milan, jaraknya 1 mil. Kemudian orang-orang akan bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan semua tenggelam karena keringatnya, saking malunya dengan dosa-dosanya. Maka mudah-mudahan pada waktu itu kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang mendapatkan naungan adalah rajulun tubuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki, dan ini juga berlaku bagi wanita yang hatinya terikat di masjid. Sampai ini hari jalan-jalan sesolo raya, jangan tidak ikut jalan-jalan kesini mau belajar tentang masjid. Yang menyampaikan juga sepertinya jauh lebih muda daripada panjenengan. Saya usia baru 21 ya. Dikali juga dari 21. Dengan Masya Allah tetap bersedia datang ke sini untuk belajar tentang masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan untuk melihat kita, untuk menyayangi kita di akhirat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kelak mudah-mudahan Rasulullah SAW bisa mengenali kita sebagai orang-orang yang memberi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih untuk bapak-bapak yang saat ini sudah mulai ambil bagian, ada yang ngurusin snack, ada yang ngurusin Masya Allah fotokopi dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan pahala dan juga mendapatkan pahala dari semua yang ada di sini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus sekarang juga sudah bersepatu semua. Masya Allah, okay. Tidak kalah dengan direktur hotel ya. Kemudian untuk yang ke depan, karena tidak semua pemateri itu bawa laptop, mungkin dari pengurus nanti sekalian untuk ke depan menyediakan laptop yang kompatibel dengan HDMI, nanti bisa bisa ditampilkan. Meskipun kita sudah pakai headphone, tapi kalau ada headphone kan ada yang ditampilkan lebih bagus. Tapi kalau sekarang ada di motor. Tapi sudah dapat materi saya juga ya. Ya, kalau mau ditampilkan monggo. Kalau tidak juga tidak masalah. Saya juga jarang sekali ngisi materi itu pakai ini jarang gitu. Beda dengan mas-mas yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita akan membahas 2 hal, tapi mungkin hanya cukup 1 hal. Kertas kerumah tanggaan masjid ini singkatan ini yang membuatkan Mas Bibit ketua kita. Kemudian yang kedua program Quran. Tapi kita akan fokus di satu dulu. Nanti kalau yang satu selesai baru masuk ke yang satunya. Karena program Quran itu juga banyak hal yang harus dibahas. Kami mengelola program Quran di masjid kami itu sudah 4 tahun ini. Itu juga banyak hal yang terjadi. Ada berbagai tantangan. Itu juga harus dibahas berikutnya. Kemudian nanti kalau tidak cukup ya kita satu saja ke rumah tanggaan masjid. Pelan-pelan belajarnya, nambah pekannya tidak apa-apa. Semakin bertambah
pahalanya insya Allah. Semakin Allah melihat oh ini memang orang-orang yang memang tersedia berjuang untuk rumah-rumah, insya Allah begitu. Bapak-bapak sekalian, rumah tangga masjid kita mulai dari masih ingat surat yang kemarin 2 pekan lalu saya sampaikan surat apa ayat berapa ketika tadabbur di awal itu? Ya, surat Al-Baqarah ayat 125. Kalau yang sudah baca-baca ini tadi sudah nemu juga ya. Silakan bapak-bapak cek surat Al-Baqarah ayat 125 di halaman kedua. Iya, foto. Atau ini di IS 2 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnas. Ketika rumah Allah itu masjid, kemarin sudah saya jelaskan. Wa idz ja'alna, kami jadikan masabatan masabatan linnas untuk manusia. Apa itu masabatan? Tempat berkumpul atau tempat yang dirindukan oleh manusia, dirindukan. Wa amna, dan amnan, masabatan amnan, aman, yakni menjadi solusi. Wa in ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah ini 1, 2 itu dilakukan, maka baru menjadi musola, tempat sholat. Berarti bapak-bapak sekalian, kita sebagai takmir yang belakang bisa lihat, kita sebagai takmir, inilah 2 strategi kita dalam mengelola masjid. Ini sudah kita bahas kemarin. Saya ulangi, saya sering mengulangi pelajaran. Kenapa? Karena kalau pelajaran itu diberi hanya sekali, kemungkinan kita lupa dan tidak praktek. Tapi kalau berkali-kali, mudah-mudahan ingat dan nanti mau praktek. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajar surat Al-Ma'un itu 3 bulan. Kumpul halaqah surat Al-Ma'un. Besoknya pertemuan lagi surat Al-Ma'un. Besoknya lagi surat Al-Ma'un. Sampai santri-santri beliau, Kiai Sujat dan lain-lain itu berkata, Kiai, surat Al-Ma'un terus. Memangnya tidak ada surat yang lain? Terus dijawab, memangnya sudah dipraktekkan. Memangnya sudah dipraktekkan. Maka dari surat Al-Ma'un itu muncullah sekarang panti-panti asuhan Muhammadiyah. Muncullah sekarang SMA, SMP, SD, MI Muhammadiyah dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Itu memang dari Allah. Muncullah rumah sakit Muhammadiyah. Ketika dikumpulkan putra santri-santri belum dikumpulkan, diminta untuk berangan-angan. Ada yang punya angan-angan, punya ini. Besok saat waktu itu berangan-angannya begini. Saya ingin mendirikan rumah sakit untuk pribumi. Yang lain semua tertawa. Kenapa pada waktu itu pribumi itu tidak punya rumah sakit? Rumah sakit itu milik Belanda. Pribumi kalau sakit ya sudah ke dan lain-lain. Maka kemudian sekarang kita bisa lihat rumah sakit jaringan terbesar, rumah sakit PKU Muhammadiyah, itu membanggakan, insya Allah. Jadi diulang-ulang, pelajaran itu diulang-ulang, dan saya termasuk yang sering mengulang-ulang. Yang saya sampaikan di handout, saya yakin jenengan bisa baca sebentar, itu langsung paham, betul? Koyong ini, insya Allah cuma kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah di sininya. Dan ini yang sampai sekarang belum saya bisa tuangkan dalam handout sampai sekarang. Ketika kami jadikan masjid itu masabatan, tempat yang
yang dirindukan manusia, wa amna, dan tempat yang aman sebagai solusi dari ketakutan pada waktu itu. Maka setelah itu, kalau orang-orang itu sudah rindu dan orang-orang itu sudah merasakan masjid itu jadi pusat solusi, bukan jadi pusat masalah, maka mereka mau datang untuk sholat. Kalau lihat takmir kok lihatnya masalah, mereka tidak mau datang. Tidak mau datang. Kalau lihat takmir itu senang, aku pas bibit yang senang ngasih saya itu takmir saya, sampai diantar ke rumah, takmirnya ke pengajian, snacknya sisa siapa kira-kira yang dikasih kirimkan ke rumah. Itu nanti orang mau sholat. Ada kan sedang sedekah 2 juta rupiah. Kalau di tempat kami itu setiap bulan ada kan sedang sedekah, nanti akan dibahas pastikan di fundraising bagaimana cara membuat kartu sedekah. Untuk kami bagi sekarang itu menjadi 20 paket beras. Paket beras sekitar 1 juta sekian, belikan beras yang 3 kilo kan 50.000 sekian, itu kita bagi ke warga yang membutuhkan, termasuk aktivis masjid yang masih membutuhkan juga kita bagi. Ada satu keluarga yang kita kasih buah, satu keluarga yang kita kasih satu, dan lain-lain. Jadi kalau mereka sudah kena hatinya, maka mereka nanti mau sholat. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim, dan Ibrahim plus Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira, untuk mensucikan, untuk melakukan kegiatan, menyediakan kegiatan untuk taharah. Antahira baitiya, untuk mensucikan rumah kami, Fitoifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang iktikaf, wal rukai sujud, orang yang akan rukuk dan sujud. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk mensucikan, menjadi apa, berarti menjadi pengurus masjidnya. Untuk menjadi pengurus masjid, mensucikan. Berarti dari sini saja kita sudah bisa ambil hikmah bahwasanya di antara orang beriman harus ada yang menjadi pengurus masjid, Ibrahim dan Ismailnya. Kalau bisa ketua takmir itu nanti punya anak yang juga bisa dilanjutkan menjadi ketua takmir. Kalau bisa begitu. Sekarang ketua takmir jadi ketua takmir, anaknya pindah kota. Pindah kota. Kenapa? Karena nikahnya dengan orang luar, kan begitu. Kemudian yang pertama harus ada yang jadi pengurus masjid. Yang kedua, ada 2 hal, ada 2 ruangan yang sudah disebutkan. Yang ini harus diurus dengan benar-benar. Ruangan yang pertama musola, berarti ruang sholatnya, ruang sholat ini yang harus diurus, yang harus diurus, prioritas. 1, ruang sholat. Yang kedua, ruang toharoh. Ruang toharoh. Sekarang tolong angkat tangan yang masjidnya sudah tidak pesing. Alhamdulillah. Saya angkat tangan karena masjidnya sudah tidak pesing. Kami butuh untuk rehab itu hampir 200 juta. Peninggalan yang dulu yang karena sudah usia sehingga sudah mulai butuh dan sebagainya. Jadi kami butuh sekitar 200 juta. Karena butuh, bukan ingin, butuh. Dalam rangka apa? Melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 125. 2 prioritas awal, yakni 1 ruang sholat musolanya, 2 ruang toharoh. Ruang toharoh yang pertama kali WC-nya apa tempat wudhunya? Kenapa WC-nya?
Rujukan awal, karena orang ya kan sebelum ke wudhu ke WC dulu. Kalau dia posisi menahan pipis, menahan buang air besar, dia wudhu kemudian sholat, sholatnya pasti tidak khusyuk. Apalagi kalau ada yang keluar tut gitu, yang itu tidak khusyuk. Maka yang pertama adalah, jadi bapak-bapak yang mohon maaf kalau yang tempatnya masih bersih, masih suram, nah punya PR. Tugas dari Allah SWT, selesaikan tugas ini dulu. Nanti baru program-program yang lain, program yang kebiar-kebiar. Karena di awal ketika kami menjabat, kami banyak melakukan program kebiar. Tapi akhirnya juga kasihan, kita datangkan Ustadz sahabat kami Ustadz Nur Islam. Dalam sana kita masjid kami kecil, jadi kalau mau mendatangkan orang banyak itu effort banget. Harus bikin panggung lah dan sebagainya. Kita datangkan 300 sampai 400 orang. Tapi kita kasihan kok dengan orang-orang yang datang. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke ruang sholat kondisinya begitu, ketika mereka masuk ke ruang wudhu atau terutama ibu-ibu kondisinya begitu. Tempat wudhu ibu-ibu campur dengan dapur, kamar mandinya hanya satu, kondisinya begitu, yang satu tidak terpakai dan lain. Jadi inilah yang pertama. Jadi ngurusi perumahan tanggaan masjid itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya ada di surat Al-Baqarah ayat 125, yang kalau kita lakukan insya Allah pahalanya besar sekali. Di dunia kita jaga rumah Allah, mudah-mudahan di akhirat kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngurusi masjid itu adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Bisa jadi kita masuk masjid, masuk surganya karena ngurusin masjid, karena ngurusin WC-nya dan sebagainya. Inilah kita berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 125. Bisa next Bapak? Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Jadi kalau yang kamar mandinya masih kumuh, masih kotor, suram, tidak ada cantelannya, kayunya hilang dan sebagainya, baknya kotor. Apalagi kalau sekarang jamaah itu banyak yang muda, banyak yang sepuh, S1 sampun sepuh, S2 S3 sampun sepuh. Kalau ke kamar mandi orang yang sudah sepuh, kalau toiletnya jongkok repot tidak? Maka yang belum ada toilet duduk, tolong dipikirkan. Tolong dipikirkan dulu. Tempat kami toiletnya dua jongkok semua, kita lihat yang satu jongkok, yang satu duduk. Yang satu duduk. Ketika saya menuju beberapa masjid ketika sholat, saya melihat itu ada beberapa model toilet yang lengkap. Ada toilet untuk orang atau kursi roda. Terus kemudian juga macam-macam toilet. Banyak sekali ada yang sampai ke sana. Terus kemudian juga tempat wudhu. Tempat wudhu itu juga ketinggiannya itu nggak sama. Ada yang sekian, pantatannya sekian, ada yang pendek. Pertanyaan saya, adakah satu standar atau aturan baku idealnya itu seperti apa itu? Betul. Itu juga pertanyaan saya. Mestinya ada yang berpikir sampai sana, dan sampai sekarang sepertinya belum ada. Standar bangunan masjid harusnya ada, disesuaikan dengan misalkan kondisi orang Indonesia yang tingginya sekian dan sekian, yang ke masjid banyak yang sekian. Itu memang belum ada, Bapak. Itu saya sangat mengharapkan nanti ada dari tadabbur ini kemudian dikembangkan bisa jadi buku sendiri, bisa jadi termasuk nanti standar fasilitasnya. Karena sebagai masjid itu betul Pak, itu kita datang ke sana itu malah repot gitu. Mau ke kamar mandinya repot gitu, apalagi beberapa masjid itu masya Allah yang datang ke masjid itu banyak orang-orang sepuh, ya dan naik tinggi sekali gitu kan.
nggak ada liftnya dan lain-lain. Itu, masya Allah. Jadi itulah yang saya harapkan dan sekarang sepertinya belum ada. Atau saya belum nemu. Saya belum nemu. Monggo, Pak. Untuk ukuran mungkin bisa dicari di human dimension, itu dua arsitektur. Iya. Itu untuk meja berapa, untuk tempat wudhu, untuk wastafel ada semua. Oh, Human dimension. human dimension. Nah, ini ada informasi baru, Pak. Human dimension. Apalagi nanti kalau ada dari sini, dari ini yang digabungkan dengan ilmu arsitektur, kemudian membuat panduan untuk membuat masjid. Masya Allah. Inilah saya waktu merenovasi saya itu dikasih nasihat sama Kiai saya karena juga dekat dengan Pondok Maya. Oke. Jadi untuk mau masuk masjid itu juga jangan sampai terlalu dekat dengan halaman. Paling tidak ada dua tangga. Karena nanti kalau ini kotor, masjid itu tidak semua memakai bak untuk masuk. Jadi kayak di Chicago, Algeria, biasa itu kan ada yang mau masuk pakai kayak air kolam itu. Selamanya banyak dia. Kalau mau ke tempat wudhu kan akan melewati pintu dulu, wudhunya agak di belakang atau di samping. Nah, takutnya kalau ada kotoran nempel di kaki, itu kan tidak tahu kalau itu najis atau tidak pada waktu hujan penyiprat itu kan juga kotor. Jadi tetap ada tangganya. Kemudian untuk tempat kakus atau toilet itu juga kalau bisa agak tinggi. Dan juga terus pintunya itu juga dengan tempat wudhu. Kalau dekat itu ya agak tempat kamar mandi ini dipinggirkan, jangan sampai air muncrat ke area wudhu. Harus nah, itu hal-hal detail yang kadang kita tidak perhatikan. Termasuk ada naik. Saya sepakat itu naik, tapi tidak naik misalkan harus lantai 2 kan gitu. Sholatnya di lantai 2. Ada beberapa masjid yang seperti itu. Sholatnya di lantai 2 padahal masih transit itu. Saya pernah sampaikan ada satu masjid yang renovasi. Kenapa antum kok malah bikinnya di lantai 2? Ya ini kan. Kenapa gitu? Karena sesepuh tidak ingin ketika proses renovasi ini sholatnya berhenti sejenak gitu. Tapi kan itu nanti yang repotkan selamanya. Gitu. Kalau lantai 2, ada beberapa orang itu kalau kita lihat masjidnya lantai 2, orang-orang yang sudah sepuh ya sudah cari masjid lain. Cari masjid lain. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita. Mungkin kalau selama ini kita belum ngeh, sekarang kita ngeh dan mungkin mulai didiskusikan antara kita. Sehingga ke depan itu masjid yang apalagi yang nanti punya kesempatan untuk renovasi benar-benar dipikirkan sematang-matangnya. Jadi inilah bapak-bapak sekalian dasar berbicara kita kertas kerumah tanggaan masjid dari surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi hal-hal itu harus kita urus. Kita lanjut ke slide pertama, kertas. Grand outcome-nya peserta mampu membangun masjid yang bersih, rapi, nyaman, aman, terawat, dicintai jamaah. Kenapa? Karena jamaah itu bisa jadi datang karena adzan, tapi mereka betah karena pelayanan. Ya. Datangnya karena adzan, tapi ketika pelayanan dan fasilitas dan semuanya itu tidak menyenangkan, mereka tidak balik lagi, pindah masjid. Itu kalau orangnya agak jauh. Kalau orangnya di samping masjid, satu gantian masjid, mau ke masjid kondisinya kotor, mau pindah masjid di ora pena, akhirnya sholat di rumah. Ya, akhirnya sholat di rumah. Yang kita menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian lanjut filosofi kertas. Apa itu rumah tangga masjid? Rumah tangga masjid adalah seluruh aktivitas yang memastikan masjid selalu siap digunakan untuk beribadah dan melayani jamaah. Sederhananya jamaah datang, masjid sudah siap. Jangan jamaah datang, pengurus baru sibuk menyiapkan. Dan kemudian nanti ini juga rumah tangga ini harus disesuaikan dengan tipe masjid. Kemarin kita sudah belajar tentang tipe masjid ya, tipe masjid transit, tipe masjid
kampung, telepon masjid desa dan lain-lain kan tentu saja beda. Nanti kita akan masuk di fasilitas-fasilitasnya. Kemudian yang selanjutnya, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-tawafina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf serta yang rukuk dan sujud salat. Surat Al-Baqarah ayat 125. Ini sampai di sini sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk 5 pilar kertas masjid. Yang pertama, people, petugasnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusi kerumah tanggaan masjid? Rumah tangga itu berarti menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk siap digunakan. Berarti ada marbot, ada petugas kebersihan, ada teknisi, ada koordinator sarana prasarana. Semakin besar masjidnya, semakin banyak yang dibutuhkan orangnya. Semakin makmur masjidnya, semakin banyak yang dibutuhkan. Semakin kecil masjid, semakin sedikit yang dibutuhkan. Bisa jadi hanya 1 orang saja. Kami cerita di masjid kami, mungkin pengalaman ya. Pengalaman di masjid kami mungkin nanti bisa jadikan diskusi dengan bapak-bapak. Dulu ketika kami menjabat, menerima jabatan itu, marbot itu dibagi-bagi beberapa orang. Dibagi-bagi beberapa orang. Akhirnya terjadi saling iya, saling jaga dan akhirnya malah tidak banyak yang ini seperti tertulis tanpa PIC yang jelas, semua merasa bertanggung jawab atau semua merasa itu tanggung jawabnya orang lain. Akhirnya tidak ada yang tanggung jawab, Apalagi kalau kondisi masjid kami dulu itu di pemukiman kami itu kan di tengah-tengah perumahan, banyak yang punya kucing, ya banyak yang suka kucing. Tidak masalah. Cuma akhirnya kalau kucing-kucing yang ada milik warga itu kan biasanya kan di dalam rumah, cuman kan kadang keluar. Dan itu kan juga mengundang kucing dari luar untuk datang, kan gitu ya. Nah, kucing yang dari luar itu akhirnya karena perumahan itu full kanan kiri rumah semua dan tidak ada tempat-tempat untuk buang air kecil, buang air besarnya kucing itu, akhirnya mereka masuknya kemana? Ke masjid. Di masjid ada karpet, empuk, ya kan? Sudah, jadi di pojok-pojok masjid itu sering bau pesing. Bukan pesing pipis manusia, tapi pipis kucing. Belum lagi tikus bisa masuk. Kemudian belum lagi tangga masjid kami itu dulu itu terekspos dari luar. Jadi tangga itu dikasih karpet, tapi tidak ada tutup aksesnya, sehingga yang kucing dan sebagainya bisa naik ke atas. Jadi tangga itu full jadi tempat pipis. Makanya ketika saya jabat sudah tolong dilepas itu. Nanti kalau sesepuh itu biar saya yang hadapi. Ini masalahnya fikih. Ini orang naik ke atas, karena itu jadi najis kemana-mana. Seperti tadi yang dengan sampaikan tadi ya. Jadi ada kemungkinan najisnya, kemudian keinjek kan akhirnya kemana-mana. Termasuk keset. Nah, keset makanya di tempat kami sekarang tidak ada keset di luar. Jadi tempat sholat kami, ini saya gambarkan ruang sholat. Ini tangga naik ke atas. Ini di sini ada kamar mandi, di bawah tangga. Di sini tempat wudhu. Keset ditaruh di mana? Ini ada teras di dalam. Ini keset di dalam sini. Keset. Di sini kita kasih pintu kaca otomatis nutup. Ada door closernya.
Sehingga orang buka lewat, dia tutup sendiri. Dengan begitu kucing tidak bisa naik ke atas, tidak bisa masuk. Dulu tidak ada pelong-pelongan. Jadi kucing itu bisa naik ke atas, jadi karpet di atas itu sok kadang, bukan kadang, sering. Itu ada kucingnya, memang Pak. Ada kucingnya. Ki Margote oke hakine lukai. Nah, akhirnya door closer. Ini ada 2 pintu, masing-masing ada door closernya. Untuk masuk ke ruang sholat, pintunya dulu pintu geser, pakai kayu. Bisa bayangkan beratnya, ya. Kita rubah menjadi pintu swing. Kita kasih door closer. Ada 4, 1, 2, 3. Ini pojok juga pintu. Di sini dulu geser, kita ganti swing, kita kasih door closer. Jadi sekarang itu door closer itu total ada tempat duduk perempuan 2, arah akses tangga perempuan 1, ruang masjid, ruang sholat 2, kemudian laki-laki 1, 2, 7 door closer, satunya 250 sampai 300, termasuk pintunya baru. Dalam rangka apa? Surat Al-Baqarah ayat 125. Antohiro, sucikan. Makanya para kiai dulu itu sampai begini tuh, mau masuk masjid itu harus kena air dulu, agar apa? Sucikan. Nah, ilmu-ilmu seperti itu tuh jarang terwariskan kepada kita. Ilmu-ilmu detail bagaimana mengelola dari berdasarkan ayat itu jarang sekali terwariskan kepada kita. Jadi biasanya keset. Nah, keset kami ini kan teras. Ini teras. Di teras sekarang tidak ada keset. Kesetnya di dalam yang ada door closernya. Jadi mungkin bisa jadi perhatian bapak-bapak. Kalau misalkan mau dikasih keset di luar, mungkin setelah sholat disimpan nggak kawat. Kalau ada yang boros mungkin bisa jadi begitu. Karena bisa jadi seringkali itu kucing, apalagi di daerah yang banyak pemukiman, pemukimannya. Beberapa yang lalu ya, itu sempat kita itu ada yang semacam daerah tapi saya memang waktu itu mencoba tetap sesuai dengan pendapat saya bahwa pada saat itu kan tempat kita itu ada TPA. Waktu itu kalau nggak salah pas bulan Ramadan kalau nggak salah kan ada anak-anak dan anak-anak itu di bawah usia ya sekitar tahun lah, sekitar tahun. Ternyata anak itu sempat ngompol. Oh iya. Bila lah kita pakai karpet. Iya. Nah, setelah itu kan memang kita cuci ya, kita bersihkan. Terus dari pengalaman itu, dari kejadian itu, kita beri bagi anak yang usia kita atau PAUD memakai pampers. Yeah. Nah, kalau semacam itu sekarang kan ada gitu, ada yang masjid ramah anak. Yeah. Apakah semacam itu termasuk yang tidak ramah anak? Yeah. Yang seperti itu termasuk ramah anak, insya Allah, tidak masalah. Jadi orang itu bisa datang semuanya ke masjid, tapi masih tetap ada aturannya. Itu orang dewasa saja kalau ngomong boleh tidak? Nggak boleh kan? Ya kan? Ya, dulu ada Arab Badui kan yang ngompol, yang pipis di tiang masjid itu. Kemudian para sahabat kan menghardik, mencela dan sebagainya. Itu yang tidak bolehnya itunya. Yang bolehnya apa? Ngelolanya. Oh, ngelolanya disiram pakai air dan nanti dikandani lagi sama. Jadi begitu. Termasuk ketika ada anak yang ngompol, ramah anaknya bagaimana? Ya ramah anaknya kita tidak nyengeni dan sebagainya. Oh ini ngompol, oke, berarti di depan bisa harus dikelola. Yang anak-anak kecil diminta untuk pakai pampers, kemudian itunya dipel dan sebagainya. Insya Allah tidak masalah begitu. Memang harus dikelola gitu. Nah kadang jargon ramah anak itu menghalalkan semuanya, itu juga kurang pas. Ya. Karena rumah Allah ini harus dijaga kesuciannya. Surat Al-Baqarah ayat 125. Karena masjid itu saya sempat baca ya, itu juga ditulis bagi anak usia 5
kita gitu lah ya, dilarang masuk masjid, ada yang semacam itu. Ya, kalau dilarang masuk masjid ya mesake ya. Tidak boleh dibawa masjid lah. Iya. Banyak semacam Iya. itu. Mungkin itu ada yang semacam itu. yang perlu dikelola mungkin kapan anak itu dibawa ke masjidnya. Nah itu memang harus dikelola. Tantangan kita anak-anak yang ke masjid itu tidak bareng orang tuanya sekali itu. Ya kan? Ada anak-anak laki-laki ikut sholat di masjid, bapaknya tidak ada kan begitu. Itu memang tantangan kita. Nah itu nanti memang ngomong jamaahnya nanti sama Mas Rusdi nanti. Bagaimana ngomong jamaahnya. Yang kita lanjut. Sebentar, Kak. J. Menanggapi Bapak tadi, anak-anak dilarang masuk masjid atau yang sedang masuk masjid menggunakan pampers. Nah, kan dan yang saya lihat itu anak itu biasanya mandi jam 5 pakai pampers sampai maghrib kadang bisa. Itu juga ada titis. Padahal ini kita nggak tahu berapa gitu. Iya. Nah, kalau udah ketahuan kan tinggal-tinggal. Iya. Tapi kalau itu kan masuk ke dalam masjid itu kan masuk di beberapa titis gitu. Iya. Nah, itu termasuk apa namanya masjid atau enggak? Ya. Kalau menurut pendapat Imam Malik, sepengetahuan saya itu kita tidak boleh. Ada dulu satu buku, saya pernah jadi editor buku itu, saya lupa judulnya. Diterbitkan oleh Pustaka Quran Sunnah, membahas tentang sholat membawa anak yang pakai pampers. Dianalogikan dalam mazhab Maliki itu seperti orang yang sholat mengalungi botolnya isinya air kencing. Itu dilarang. Itu pada Maliki. Allah alam dari mazhab lain saya belum mencari pembahasan itu. Memang ini Syafi'i juga. Dan ini harus dipahamkan kepada para jamaah. Ini nanti pentingnya kekuatan ustadz masjid. Nah ini kita itu yang jarang punya. Kita itu masjid itu biasanya ustadznya impor semua. Ya. Harusnya ada ustadz yang dijadikan kiai di situ. Harusnya dia menguasai fikih dan dia bisa menyampaikan hal itu kepada para jamaah dengan baik. Di tempat dan waktu yang jamaah paling banyak datang. Kapan? Pada maghrib. Tidak usah lama-lama. Setiap hari atau setiap sepekan sekali atau setiap sepekan dua kali dia sholat balik badan menyampaikan kita sekarang baca kitab Safilatul Najah bagian Toharoh. Dibacakan kitabnya, satu paragraf dijelaskan sudah selesai. Itu harusnya bapak-bapak mulai munculkan di masjid-masjid ini. Tempat kami sudah mulai gitu. Saya kalau hari Jumat itu sekarang bacakan Syafa'i Muhammadiyah. Dari awal ini sudah sampai ke akhlak Rasulullah. Kemarin bab Rasulullah itu sangat pemalu. Tinggal beberapa bab lagi selesai. Jadi setelah selesai rencana satu Najah itu paling basic. Jadi ini memang harus lebih perhatian. Tapi kita juga nanti insya Allah kan bagian Mas Rusdi ya mengelola jamaah itu, bagaimana cara mengelola jamaahnya ketika ada hal begitu dengan hikmah, insya Allah nanti dengan beliau. Terus nih materi jangan nanti mengelola jamaah gitu. Oh iya pas berarti. Oke, kita lanjut, kita mengelola fisiknya. Oke. Oh iya. Di masjid kami yang di garis mana di Mabes Salman itu dulu masuknya dari dua kemudian jadi sudah tidak semua ketika pergantian itu kita niatnya bantu jamaah yang mengkaji dari dekat rumahnya. Nah permasalahannya kan kita ada pertanyaan di sini ada penjelasan semua masa bertanggung jawab. Kita menggunakan memakai dua marbot. Faktanya semua masuk bertanggung jawab akhirnya hampir terjadi di hari bertanggung hampir terjadi. Sampai ketua takmir sekretaris berdagang setiap Jumat berkhidmat bersihin semuanya. Oh iya. Pernah terjadi seperti itu. Iya. Pertanyaan saya sederhana aja. Dengan anak besar atau masjid yang lain. Sebenarnya idealnya itu atas setiap orang berapa kemampuan untuk mengurusin. Saya mampu bisa masih apa itu. Idealnya gimana? Jadi, ini perjalanan kami tadi lupa ya. Akhirnya bagaimana? Iya. Tadi kan beberapa orang itu sempat pakai warga. Iya. Akhirnya ketika kami ganti, akhirnya pakai mahasiswa tinggal di sana. Ya, sempat begitu juga. Sama saja, pakai mahasiswa itu malah belum orang sih ya. Masya Allah. Terus akhirnya sering lungo. Gitu. Sekarang kami minta salah satu orang, dia bagian dari takmir kami. Tapi satu dia jadi takmir, dua dia jadi marbot. Yang marbot kita angkat dia dan kita gaji dia.
khusus untuk kebersihan. Jadi satu orang yang tadinya itu ada dana sekian kita kasihkan ke beberapa orang, kita kumpulkan ke satu orang itu, Pak, jenengan kalau ditawari begini siap tidak? Insya Allah siap. Kenapa kita tawari dia? Karena ketika dulu beberapa orang tidak jalan, beberapa mahasiswa tidak jalan itu, dia juga yang turun tangan, sekalian saja gitu. Ibarat kalau orang itu sudah pacaran, sudah sekalian nikahkan, kan gitu. Itu sudah jelas orangnya itu yang bisa merangkumi, sudah. Jadi sekalian kita angkat, kasih kewenangan, kasih jabatan, dan kasih mukafaah bulanan. Itu. Tapi ini nanti mungkin bisa jadi bapak-bapak, tiap masjid nanti bisa jadi beda, ya. Tiap masjid bisa jadi beda. Cuman memang harus hati-hati ketika kita mau memasrahkan tanggung jawab kepada warga dengan niat nolong. Nah, itu. Dan harus hati-hati karena di masjid kami sebelumnya pernah terjadi konflik, niatnya nolong, gen diopa ini, gen belum sholat dan sebagainya. Akhirnya meskipun sudah dibayar tapi kerjaan tidak rampung. Ketika diputus jadi masalah antar tetangga. Nah, itu. Jadi kalau bisa yang memang mau dipasar itu memang orang yang sudah terbukti. Jangan orang yang diharapkan terbukti, jangan. Orang yang sudah terbukti, jangan orang yang diharapkan nanti mudah-mudahan baik, jangan. Itu. Yang sudah terbukti. Allah Ta'ala akan. Terus lanjut ya. Ada ini ya. Oke. Pilar kedua, place, area masjid, area yang harus dikelola, ruang ibadah, ruang utama, mihrab, mimbar. Nah, ini tadi sudah ketika kita tadabbur tadi, ruang utama, mihrab dan mimbar. Ruang utama karpet, kalau sekarang karpet yang nyaman. Kenapa? Karena jamaah kita itu sudah di rumah itu rata-rata banyak yang menengah ke atas. Ya, banyak yang menengah ke atas. Di rumah mereka pakai AC. Jadi kalau ke masjid tidak pakai AC, ngomong itu di sumuk itu. Akhirnya bisa jadi tidak ke masjid. Jadi kita menjadikan masjid itu senyaman atau lebih nyaman dari rumahnya. Jangan sampai ini. Bukan dihias-hias ya. Saya tidak menyarankan untuk dihias-hias, itu bukan. Tapi memang fasilitas itu senyaman di rumahnya atau bahkan lebih nyaman dari rumahnya. Kalau di rumah sekarang kan rata-rata pakai AC. Apalagi di kota-kota, di perumahan-perumahan, maka seyogyanya masih juga pakai AC. Dan lagi ini yang sangat berpengaruh kalau Jumatan itu kalau tidak pakai AC itu kan pintu harus dibuka, ya. Kemudian pakai kipas itu berisik sekali satu. Dan dua, anak-anak di luar itu kan biasanya kan rame, itu suaranya sampai ke dalam. Tapi kalau pakai AC itu bisa ditutup, orang yang memang niat untuk mendengarkan khutbah masuk ke dalam. Benar masih dinyalakan, itu sudah sangat nyaman. Untuk kajian juga sangat nyaman. Jadi ruang sholat. Kemudian ada mihrab. Mihrab itu tempat sholat. Ini tolong dicek sajadahnya. Ya, sajadahnya harus ganti. Apalagi kalau imamnya gonta-ganti, ya kan? Kan sering untuk ganti orang sujud. Yang sujud di situ kan sering ganti orang. Ini tolong diperhatikan. Jangan sampai ketika sujud ustadznya, imamnya, ustadz dari luar merasakan bau tidak enak. Itu. Kalau perlu, kalau memang punya punya 3 atau 5 atau 7 karpet yang bagus, ganti tiap hari tidak apa-apa. Ganti tiap hari. Kemudian mimbar. Mimbar ini sering jadi gudang. Mimbar Jumat itu sering jadi gudang. Banyak kitab-kitab ditaruh di situ. Bawahnya botol minum, sound system dan sebagainya. Kita mau khutbah, waduh, ya kan? Nah ini tolong perhatikan. Muliakan para khotib, Terus termasuk yang jarang dibersihkan. Jadi debunya itu di begini sudah bisa ukuran, ya. Ini tolong diperhatikan. Zona wudhu, tempat wudhu dan toilet tadi sudah kita bahas. Kemudian zona pendukungnya ada kantor, gudang, halaman parkir. Terutama kalau sekarang banyak orang itu ke masjid naik motor. Beda dengan orang sama dulu. Kalau sama dulu jalan, kalau sekarang banyak yang naik motor. Pahalanya memang banyak yang jalan, insya Allah. Tapi naik motor pun sudah luar biasa. Orang mau ke masjid, maka harus perhatikan parkir. Tempat kami itu parkir itu masih kurang.
karena memang di tengah-tengah pemukiman. Ini masih PR besar bagi kami. Sempat ada lahan untuk digunakan parkir, tapi qadarullah bangunnya itu bukan parkir. Bangunnya bukan parkir, karena ada di satu masjid. Di satu masjid tidak ada lahan parkir. Di satu masjid tidak ada lahan parkir. Kemudian ada orang yang wakaf di samping masjid untuk lahan parkir. Kemudian di sana sudah berembuk, dipegang pembangunannya oleh orang yang paling kuat di sana, paling kuat secara harta, tidak secara ilmu. Akhirnya yang dibangun apa? Gedung Quran. Parkirnya tidak ada, parkirnya ada cuma sedikit, bawah juga gedung Quran, atas gedung Quran 2 lantai. Parkirnya harus naiknya itu pakainya keramik, jadi licin. Akhirnya jamaah tidak parkir di sana, parkirnya di depan rumah-rumah jamaah atau rumah sekitar, jadi konflik. Jadi kalau masih butuh parkir, jangan bangun gedung dulu. Kalau mau bangun gedung boleh, tapi yang dipakai di atasnya bawah untuk full parkir. Termasuk juga yang difasilitasi itu tempat nyembelih sapi. Harusnya tempat itu bisa untuk parkir harian dan nyembelih sapi tahunan. Sekarang kondisi dari masjid itu kalau tiap tahun takmirnya bingung, nyari tempat kosong ada 2 petak, yang sekarang yang 1 petak sudah mulai dibangun. Ya. Jadi kalau masih berjibaku dengan jangan bangun IKN. Okay. Kenapa kok presidennya bangun IKN yang karena takmir juga suka begitu. Bangunnya tower, dikandani orang gelem. Banyak yang kayak gitu. Sudah tahu programnya tahunan itu Ramadan dan juga Idul Kurban, butuh tempat untuk menyembelih, butuh tempat untuk orang banyak, yang dibangun malah yang lain. Ini terjadi di beberapa masjid, tidak hanya di satu masjid, kemungkinan di banyak masjid. Ada ustadz yang curhat pada saya, masjid kami itu saya sudah menyarankan kita itu butuh ini, malah yang dibangun begitu full, tidak ada parkirnya, bawahnya full dan sebagainya, sehingga setiap kali Idul Kurban itu effortnya besar sekali. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau kita ingin memperbaiki negara kita perbaiki dulu negara kecil kita itu, masih kita itu. Kalau kita belum selesai di situ, dikasih amanah 1/20 kampung saja, kita tidak amanah. Apalagi kalau dikasih yang lebih besar. Kemudian ini tempatnya, pilar yang kedua tempat. Jadi di zona pendukung ini dikasih tambahan kantor, kemudian halaman parkir, termasuk tadi gedung TPA kalau perlu, kemudian lokasi jaga kurban. Dan jangan membuat fasilitas hanya karena ingin, memang karena butuh. Jangan hanya karena ingin, tapi karena butuh. Sekarang banyak menara masjid besar, tapi di samping kanan kirinya orang-orang kelaparan. Takmirnya senang membuat masjid, tapi tidak senang mengurusi zakat mal. Kemarin sudah kita bahas tower masjid itu sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta? Ratus juta. Berapa ratus juta itu kalau dibentukkan jadi zakat. Ya orang kayanya jenengan tidak usah wakafin, zakat mal saja. Zakat mal jenengan sudah selesai belum? Saya tidak tahu saya itu zakat mal atau tidak. Oh, ini ada ustaz ini bisa bantu hitungkan. Itu bisa bantu hitungkan. Ternyata 10 tahun tidak bayar zakat mal, padahal kaya sudah sejak 10 tahun. Bapak, ini total zakat mal jenengan sekian. Insya Allah kalau jenengan bayar sekarang, jenengan tidak akan berat karena jenengan memang orang kaya sekali, tidak akan berat. Ini kalau jenengan bayar nanti kelak di padang mahsyar, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Terutama sedekah yang bentuknya wajib, zakat dan nafkah. Nah, tapi kalau tidak bayar zakat mal,
nunggu 50.000 tahun disetrika. Pilih yang mana? Benar kan? Hadisnya yang begitu nanti bisa dicari. Orang yang tidak bayar zakat mal kondisinya di padang mahsyar. 50.000 tahun nunggu hisab, itu hartanya dijadikan lempengan api, masukkan ke neraka jahanam, dinaikkan, disetrika. Kalau sudah ingin masukkan ke neraka jahanam lagi, naikkan lagi, disetrika. Kalau tidak bayar zakat mal. Nah, sementara di antara kita banyak yang belum tahu zakat mal. Maka tugas kita. Jadi power belakangan. Yang penting itu masyarakat sekitar, rukun Islam itu benar-benar tegak luar biasa. Rukun Islam. Jadi rukun Islam itu platform yang luar biasa. Kalau sholat itu benar-benar tegak di sebuah kampung, kampung itu masya Allah tidak ada maksiat insya Allah. Kalau zakat mal itu tegak di sebuah kampung, itu insya Allah tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang miskin. Sudah Allah kasih caranya. Sudah Rasulullah kasih caranya dari rukun Islam itu, masya Allah. Cuma kita hanya tahu kacang-kacang kulit-kulitnya saja, tidak dalam. Rukun Islam itu platform yang luar biasa sekali untuk menegakkan peradaban Islam. Tidak perlu macam-macam. Rukun Islam. Apalagi nanti ditambah yang lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga, properti inventaris. Semua aset harus tercatat. Contoh karpet, sound system, aset, kipas kursi, proyektor. Ini untuk next levelnya. Mungkin di awal-awal akan kesusahan di sini, tapi kalau ada sekretaris bisa diarahkan untuk nyatat di sini. Kemudian banyak masjid kehilangan aset karena tidak ada pencatatan. Pilar keempat, preventive maintenance. Jangan menunggu rusak, masjid harus punya jadwal harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harian yang berarti kebersihan harian itu mingguan, biasanya kalau Jumat ya, kalau bapak-bapak ya Jumat. Jangan sampai mau Jumatan khotibnya tiba-tiba soalnya nggak nyala dan lain-lain karena pagi hari tidak dicek terlebih dahulu. Ini biasanya hari Jumat. Bulanan kalau perlu di clean, kerja bakti, atau kalau tidak kerja bakti ya panggil, kasih beberapa orang, misalkan dari jamaah ada beberapa jamaah, ada 2 jamaah misalkan, alokasikan dana 100 ribuan kalau hari ini tiap bulan pokoknya bersih-bersih masjid, itu bisa juga untuk pemberdayaan jamaah. Kemudian tahunan bisa bentuknya kerja bakti bersama-sama dari ketua takmirnya sampai yang bawah sampai jamaah kerja bakti. Jadi untuk hal ini nanti silakan disesuaikan dengan masing-masing. Semakin mudah dibersihkan semakin bagus. Semakin susah dibersihkan semakin tidak bagus. Ada satu masjid itu dulu tempat wudhunya. Tempat wudhu itu kan biasanya kan ada lubang ke bawah itu ya, saluran airnya itu. Ya, itu kan harus dibersihkan oleh salah satu pengurus yang lama, bendahara posisinya, bisa mengalahkan ketua takmir. Dikasih atasnya itu besi 3. Untuk apa? Untuk menaruh kaki. Tapi menutupi semuanya, sehingga untuk ngurusin bawah itu tidak bisa. Dan masing-masing itu nanti ada kotaan bawahnya, jadi airnya itu masuknya itu hanya di satu pipa itu. Masya Allah, kumuh luar biasa. Sekarang dirombak semua. Jangan sampai kalah dengan hotel. Orang senang ke hotel kenapa? Orang senang ke kafe kenapa? Salah satunya kamar mandinya bagus. Itu semakin mudah. Jadi besinya 3. Tangan itu tidak bisa masuk, alat pel tidak bisa masuk, sikat tidak bisa masuk. Minta dipotong satu saja tidak boleh. Satu saja dipotong. Padahal kan besi untuk taruh kaki itu satu saja sudah cukup. Itu dikasih 3. Dipotong satu saja tidak boleh. 6 tahun tidak boleh. Ganti ketua takmir sama ketua takmirnya lepas saja semua. Kita bongkar gitu. Kenapa? Karena yang jadi korban adalah umat, jamaah, termasuk orang yang ngurus tadi, yang ngurus jadi korban, ya kan? Jadi korban susah sekali. Nah, jadi kamar mandi, bapak-bapak ada yang pernah kalau ke Karanganyar di Karangpandan sebelah kiri jalan ada namanya Masjid Al-Wahdah. Ada yang pernah?
Coba silakan keluarkan HP, cek di Google Map Masjid Al-Wahdah ya. Caranya. Saya sampai jam berapa nih? Setengah 10. Perasaan kontraknya sampai jam 10. Tapi saya datang setengah. Oke. Sudah ketemu? Al-Wahdah, Karang Pandang. Saya kemarin di sana. Itu bagus sekali. Apa itu yang bangun Mas Kuni ya? Tipe-tipenya bukan ya? Kiri jalan kalau dari sini. Kalau balik dari Taman Panggu berarti kanan jalan. Masjid baru. Kalau tak salah beberapa tahun lalu yang mau bangun itu ketika ada kegiatan di tukangbangun.id di mana itu Palur ya, di Palur itu ustadznya itu kan datang di sana diundang. Terus cerita, tapi ini kami mau bangun di sini, di mana? Di Karang Pandang, arah Tawangmangu, tapi di jalan bagus insya Allah. Di sana banyak musafir, nanti jadikan masjid musafir. Sudah ada yang ketemu? Ya. Beres, wah itu masya Allah, fasilitasnya luar biasa. Itu kerannya saja kalau tidak salah 400.000 satu keran itu. Di satu tempat itu ada 10 keran. Cuma kapan-kapan bapak-bapak bisa kalau misalnya ke arah sana pergi ke masjid itu. Itu tempat sholatnya nyaman, kemudian tempat duduknya nyaman, kamar mandinya nyaman, luar biasa. Sekelas hotel, bahkan lebih bagus lagi. Jadi silakan ya. Kami bilang ini benar-benar masjid. Nanti kalau mau renovasi masjid, sebelum renovasi satu masjid diajak ke sana dulu. Ya, diajak ke sana dulu. Biar nanti lihat benar masjid itu kayak gitu. Oh, masjidnya Andi Rahman. Ya? Arsitekturnya Andi Rahman. Iya. Jadi orang Islam itu bangga. Itu yang masjid itu. Bangga. Ya, Jazir itu cerita mampir ke sebuah masjid gitu kan. Apa namanya, mau ke kamar mandi kunci, ke tempat wudhunya dikunci, masya Allah. Padahal orang-orang beriman itu yang di dalam perjalanan itu kalau mau berhentinya di masjid, karena pikirannya masjid, pikirannya sholat, pikirannya masjid. Mau mampir ke kamar mandi sekalian nanti sholat duha, mau mampir nanti sekalian sholat duhur dan sebagainya. Itu dilarang, diusir-usir, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah bapak-bapak sekalian tentang pilar keempat. Kemudian selanjutnya public service. Service publik. Masjid adalah fasilitas publik, bukan fasilitas golongan tertentu. Masjid harus ramah terhadap para jamaah, baik lansia, anak-anak, difabel, musafir, apalagi kalau masjidnya itu masjid pinggir jalan masjid transit. Saya agak menyayangkan di Solo ini ada salah satu masjid di pinggir jalan besar itu jadi masjid komunitas. Saya sangat menyayangkan. Memang kegiatannya ramai, tapi ramai hanya untuk komunitas tertentu saja. Saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena umat Islam lain tidak mungkin bangun masjid di sekitar sana untuk umat yang umum. Nanti dikira masjid diror. Padahal kalau nanti ditelisik, bisa jadi yang masjid diror itu yang sudah ada di luar. Ada dulu ada kawan kami yang pernah curhat, Mas, 100 meter dari masjid saya itu jamaah warga bangun masjid lain 100 meter Pak. Misalkan masjidnya di situ, jadi di ujung situ satu jalan. Saya sudah menebak, katanya teman-teman yang ngurusin masjid bermasyarakat tidak keras, tidak dengan masyarakat keras. Ya sudah, itu bentuk protes dari umat itu. Selama ini tidak diimom dan sebagainya, sehingga mereka butuh dakwahnya bukan untuk dakwah komunitas, tapi dakwahnya masyarakat. Akhirnya mereka bikin platform masjid baru. Kenapa? Karena yang masjid itu hanya digunakan untuk satu komunitas tertentu saja. Ya kajiannya banyak, daurahnya banyak dan sebagainya,
tapi hanya untuk komunitas tertentu. Orang lain masuk beda nganggo batik mungkin wis di bisa ngomong sak masjid itu. Mungkin batik saja bisa jadi Allah Ta'ala. Jadi saya sangat menyayangkan. Jadi kalau bisa Bapak-bapak, itu rumah Allah untuk semua hamba Allah. Apalagi kalau di pinggir jalan besar itu tolong ramah musafir, termasuk ramah orang-orang yang tidak bisa tidur, tidak punya tempat tidur malam. Pernah jalan-jalan ke Solo malam-malam di tempat-tempat gelap itu banyak orang yang tidurnya di pinggir-pinggir jalan. Ada bapak-bapak itu tidurnya sama anaknya di pinggir jalan, anak kecil perempuan. Itu kalau masjid itu menyediakan tempat bagi Masjid Raya Al-Falah di tempat guru kami di Ustaz Ikhwani itu masjid buka 24 jam. Ada satpamnya dan lain-lain. Ramah cekcok keluarga. Bapak-bapak yang lagi cekcok bingung malam-malam bisa ke arah Masjid Raya Al-Falah tidur di sana. Daripada pergi ke klub, ke diskotik, dan ke kafe, mending ke masjid. Ke masjid paling kan ya tidur kan, tidur nanti doa, bertanya ya Allah kenapa istri saya begitu, insya Allah. Nah kemudian lanjut standar masih bersih. Area prioritas tadi sudah kita bahas, musola dan tempat toharoh ya, dari surat Al-Baqarah ayat 125. Antohiro, sucikanlah. Maka prioritas utamanya sebelum sholat kan pergi ke tempat toharoh dulu. Maka toilet adalah wajah masjid, tidak bau, tidak kotor atau jorok, air cukup, pencahayaan baik, tempat sampah tersedia, lantai tidak licin. Ini nanti kalau panjenengan mau renovasi, nah ini checklistnya ini, kasihkan kepada yang mau bangun ya, developernya. Ini Mas, ini harus begini. Kalau dibuatkan begini, nanti kalau share dulu desainnya seperti apa. Jadi buat tidak bau, tidak kotor atau jorok, air cukup, pencahayaan baik, tempat sampah tersedia, lantai tidak licin. Ini toilet. Kemudian prioritas kedua, tempat wudhu. Setelah dia selesai, kemudian wudhu, salurannya lancar, tidak becek, tidak berlumut, penerangan cukup. Saya kemarin ke Wahdah, sorenya itu Wahdah itu Masjid Al-Wahdah itu duhur, sorenya saya ke salah satu masjid di dekat-dekat kami, tapi bukan di desa kami. Kalau desa kami kan Purbayan, di desa samping Purbayan ada masjid di pinggir jalan itu, ya Allah, tempat wudhunya saja sudah jorok. Saya tidak tega kalau mau masuk ke kamar mandinya, itu tidak tega ini. Masuk ke ruang masjid, karpetnya baru, warnanya abu, motifnya raudhah, harganya tidak mungkin 700 ribu per meter, itu di atas 1 juta. Ya kan? Kamar mandinya begitu, Masya Allah. Jadi salah prioritas. Salah prioritas. Ada marbotnya. Allah alam. Ada marbotnya atau tidak? Mestinya ada. Tapi kadang meskipun ada marbot, kayak bisa jadi marbotnya orang lokal dan sebagainya, kayaknya masih masalah internal. Jadi kalau masih ada masalah internal itu tidak bisa berprestasi. Harus selesai dari dalam dulu. Kemudian yang ketiga, ruang sholat checklist karpet bersih, tidak berdebu, udara nyaman, rak sandal tertata. Itu kalau sebelum masuk tempat sholat ya, rak sandal. Apalagi kalau jamaahnya banyak sekali. Di Imruk itu ada masjid Muhtadin ya, itu jamaahnya banyak sekali. Maka di bawah itu kan naik ke atas itu dikasih rak sandal untuk bisa jalan, itu bagus itu bagus. Kemudian manajemen inventaris masjid wajib memiliki buku inventaris. Ini bisa minta Bapak Sekretaris nomor aset, nama aset, lokasi, kondisi, ISI, tanggal pembelian, donatur atau wakil. Meskipun ini banyak masjid yang tidak bisa melakukannya di awal, tidak apa-apa, nanti bertahap. Kemudian selanjutnya kategori inventaris ada elektronik, speaker, mixer ini satu rangkaian. AC ini tadi sudah kita bahas. Kalau memang masyarakat sekitar itu rumahnya rata-rata pakai AC, maka masjidnya pakai AC. Jangan sampai masjid itu standarnya di bawah rumah. Kenyamanannya itu harus di atas rumah. Kalau di rumah-rumah mereka sudah biasa pakai karpet dan sebagainya,
Apalagi untuk yang sepuh-sepuh kan tidak bisa kena dingin, itu pakai karpet. Karpetnya kalau bisa bagus. Karpet itu yang mau wakaf karpet itu insya Allah banyak. Tempat kami 54 juta itu ya selesai karpet itu. 54 juta. Masih waktu itu masih taraf renovasi. Kami masih renovasi butuh 167 juta. Di tengah-tengah itu ada karpet dan selesai. Bahkan selesai karpetnya dulu. Yang 54 juta itu selesai dulu. Alhamdulillah yang renovasinya juga sudah selesai. Kurang 4.500.000. Jadi speaker kalau bisa yang bagus. Kalau kata Kiai Kusnadi, mosok sama Kiai Jazir ya. Speaker masjid kalah sama speaker tempat karaoke. Tempat karaoke bagus, speaker masjid datangkan imamnya suaranya bagus, hafiz itu kan, hafiz Quran suara bagus, gara-gara speaker masjidnya malah jadi jelek gitu. Nah ini harap menjadi perhatian speaker. Tempat kami itu mesinnya kan tidak terlalu besar. Ketika ganti speaker, pengurus yang sebelumnya itu habis 30 sekian juta. Pakai Tauhid Audio. Audio itu dari Ikhwan juga yang punya. Jadi ada ahli audio. Ada ahli audio itu yang kemarin ada yang sempat datang ke bulan kemarin kajiannya Ustaz Hanan Ataki di Balai Kota. Nah itu untuk audionya yang ngurusin dari timnya Tauhid Audio. Jadi memang ada ahli audio itu bagi saya ilmu gaib itu bisa hebat begitu, luar biasa. Ini tadi ya yang nyetel, masya Allah, sih kalau panjangnya kata ya, luar biasa setelannya mantap itu, masya Allah. Okay. Kemudian furnitur, kursi, lemari dan lain-lain, ibadah, karpet, mimbar, operasional, mesin pompa, genset. Kalau di furnitur ini tempat kami itu sekarang yang paling banyak di masjid kami itu meja resehan itu, aslinya bangku, cuman untuk meja, sekarang untuk meja baca Quran itu. Kenapa? Karena kalau Senin Rebo itu ada sekitar 67 anak TPA. 67 anak TPA. Harganya satunya 50 sekian ribu. Itu ya wakaf. Jadi kalau ada hal-hal begini langsung open wakaf. Open wakaf insya Allah banyak yang mau nyumbang. Jadi tidak perlu dari kas masjid. Kas masjid untuk operasional saja. Open wakaf, meja TPA butuh 20. Bu, beli tempat saya saja, nanti harganya sekian, oke, beli di tempat tetangga kami. Ketika dikirim, berapa bu totalnya? Buatan usah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sering tuh, wakaf meja TPA. Kemudian untuk ibadah ada karpet, ada mimbar, tadi sudah kita bahas. Operasional, mesin, pompa, genset dan lain-lain. Karpet kalau bisa secara periodik yang berkala, rutin itu disedot baunya agar orang yang sujud tidak menghirup debu, ya itu sangat penting sekali. Operasi mesin pompa, genset dan lain-lain. Kemudian manajemen keamanan, banyak masjid juga memikirkan ini, resiko pencurian kotak amal, kehilangan sendal, kehilangan motor, kebakaran. Ini banyak masjid yang belum memikirkan ini, gitu. Mungkin bisa mulai kita rintis di masjid-masjid kita sendiri. Kemarin yang di Al-Wahdah itu, kotak amalnya itu masya Allah, bagus banget. Jadi ada Limanya nggak ada. Oh, tidak ada ya? Oh iya, berarti lihat ini aja. Oh iya. Nanti minta filenya kepada Bapak. Nanti lagi sih. Minta filenya kepada Bapak Ketua. Tidak apa-apa. Yang ada banyak, yang ada cuma satu. Tidak apa-apa. Ya. Resiko pencurian kotak amal. Mari di Al-Wahdah itu bagus sekali, kotak amalnya dari besi, terus ditaruh di siku begini, bagus sekali, luar biasa. Kapan-kapan bawa ke sana. Jadi harus standar ini. Kalau mau renovasi, ajak para sesepuh dulu. Tidak usah diajak, bilangnya gini, tidak usah. Nanti tak ajak ke masjid yang bagus, jangan. Ajak ke Karangpandan, jalan-jalan, nah gitu lah. Pulangnya lewat sih, mampir situ. Caranya gitu. Sudah ditraktir, kenyang, happy, nah bawa ke situ. Bagus ya. Kalau renovasinya begini saja gimana? Mahal, insya Allah buatan apa-apa. Nanti yang muda-muda, insya Allah semangat fundraising. Caranya pulang sambil bawain
apukat dan lain-lain itu. Insya Allah gampang. Jadi kenapa kok para sesepuh kadang itu nggak mau? Karena yang muda itu nggak gampang kerayu gitu. Kan begitu. Kalau yang muda itu gampang kerayu, insya Allah mudah. Kalau muda, tidak pernah main ke rumah, tidak pernah bawa pisang dan lain-lain itu. Makanya hatinya jauh. Kehilangan sandal, kehilangan motor, pembakaran ini belum pernah terpikirkan oleh kita. Ada namanya apa mas untuk Mas Rusdi yang alat pemadam kebakaran itu apa? Itu juga penting itu. Juga penting. Jadi kalau ada aparnya itu orang mikir, mesti tenanan ini. Ngurusi mesti tenanan. Itu nanti di sana ada program apa butuh dana sekian. Orang itu trust. Sampai aparat saja ada. Kemudian kehilangan motor dulu motor nanti resikonya maka keamanan masjid minimal ada SOP kunci, siapa yang bawa kunci, terutama kunci di ruang sound system. Kalau misalkan di ruang sholatnya tidak dikunci, maka ruang sholat kalau jangan dikunci. Rasulullah tidak pernah mengunci ruang sholat ya, 24 jam terbuka. Kita jangan terlalu kreatif, ruang sholatnya dikunci, kunci saja tempat-tempat tertentu yang di sana memang ada sound system dan lain-lain itu diamankan. Kemudian SOP buka tutup masjid, kemudian penjagaan CCTV. Nah, Bapak-bapak sekalian, CCTV penting tidak? Untuk apa? Preventif apa? Kehilangan, kecurian. Ya? Kegiatan masjid. Kenapa harus ada CCTV? Kalau ada kegiatan masjid, Sekali kita sebagai pengurus masjid dari jauh bisa mengawasi gitu ya. Oke, bisa mengawasi. Ada lagi, jadi tadi resiko kehilangan atau kalau ada kasus pencurian, pengawasan, apalagi? Ada data. Biar nanti kejadian bisa dijaga. Kenapa harus dilihat? Bukti apa? Kejadian apa? Iya betul. Ini yang seluput. Ya, masjid itu tempat masa batal linas, tempat berkumpulnya banyak orang. Ya, kalau ada apa-apa, ada buktinya. Sesimpel anak ngumpet ke sendal itu kalau sampai ke kedua orang tuanya bisa geger. Dan kira-kira orang tua akan percaya ceritanya siapa? Anaknya sendiri-sendiri. Dan ceritanya beda tidak? Beda. Kalau ada bukti, mohon maaf Bapak, ini kejadiannya ada di CCTV. Biar orang tua yang ngeyel itu tidak bisa ngeyel. Masalah dia tidak mau minta maaf, urusan belakang. Yang jelas dia ngerti yang salah siapa. Karena pernah kejadian di tempat kami juga begitu. Anak yang pakai sendalnya orang dewasa, bayangkan. Sendalnya orang dewasa. Tidak sekali, 3 kali. Anak yang sama, orang dewasa yang sama. Nah, terus karena 3 kali, akhirnya kan dilisikkan orang dewasanya itu kok sendalku hilang yang telung kan. Dan di waktu yang hampir bersamaan ya, maksudnya tidak jauh jaraknya. Terus ada info yang ngambil bibi. Nah, infonya itu sampai kepada ibunya. Anaknya ibunya itu nyari sendal ibunya di depan rumah anak yang ngambil. Bayangkan. Konangan bapak ibu, mas sedang apa? Nyari apa? Apa kucingnya hilang? Dia nyari sendal. Sendalnya siapa? Sendal ibu loh. Nyari sendal ibumu kok di sini? Katanya diambil putranya jenengan atau putrinya jenengan, bayangkan itu. Akhirnya geger dua keluarga. Nah, butuh CCTV. Jadi CCTV itu kalau mungkin kehilangan dan sebagainya itu bisa jadi ya kita butuh, tapi konflik tadi ada bukti. Kalau zaman dulu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung datang, ya Rasul yang salah itu. Enak tak? Enak. Kalau sekarang nggak ada malaikat Jibril, ganti CCTV. Tempat kami akhirnya sekarang
sedang program untuk pengadaan CCTV. Itulah pentingnya CCTV. Jadi kita itu ngomong masyarakat, ngomong jamaah. Kalau tidak ada bukti itu susah sekali. Meskipun ada saksi banyak, anaknya ditanya, kamu yang ngambil? Enggak, anak saya bilang nggak ngambil. Itu di depan saya itu, sampai saya turun tangan itu. Anak saya nggak ngambil. Anak saya nggak ngambil. Padahal kalau Ribuan, Tapi menyembunyikan. Memang nggak capek. pelakunya dua, yang satu ngaku, yang satu nggak ngaku. Yang nggak ngaku ini malah mau nyebut yang ngaku ini memfitnah. Bayangkan gitu. Yang ngaku ditanya, penyembunyiannya gimana? Di sini dicari ketemu, tapi ketemu cuma satu, yang satu ini sudah terbawa selokan dan sebagainya. Itu, benar itu. Ini kejadian. Maka butuh CCTV itu penting sekali. Jadi paling tidak keamanan minimal masjid, SOP kunci, SOP bukan jadi masjid, penjagaan kas, CCTV dan apa? Bendahara yang dipilih yang bisa paling tidak bisa nyusun laporan keuangan. Karena zaman sekarang kita butuh itu. Ada satu masjid itu yang bendaharanya itu, mohon maaf, kalau ditanya kasnya berapa, untuk kanunya berapa itu, masa ya orang percaya nggak ragu, nah gitu. Lama-lama. Sampai sekarang masih menjabat jadi bendahara. Masya Allah, satu masjid. Karena termasuk pendiri-pendiri awal. Masjid lain itu dikuasai satu komunitas. Saya tahu komunitas apa itu. Meskipun komunitas itu tidak menamakan dirinya, saya tahu komunitas apa. Model-model komunitas underground itu. Ada kawan kami yang ingin menyelesaikan itu, maksudnya biar tidak dikuasai komunitas. Itu sampai bilangnya gini, bendaharanya itu, ya kalau mau ganti pengurus nggak apa-apa, tapi ya sudah keuangan yang dulu sudah nggak usah dilaporkan, mulai dari baru. Nah itu pengkhianat. Pengkhianat. Saya tambahi, saya sudah kasih rumus amanah dan khianat belum Bapak-bapak? Belum ya. Silakan buka di ini terakhir, jam berapa nih? 9:12 terakhir, rumus amanah dan khianat. Surat Al-Ahzab. Inna aradna amanatan. Al-Ahzab ayat 72. Silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 72. Rumus amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di sana ada rumus amanah. Ada yang bersedia membacakan artinya? Monggo, sinten? Monggo Pak. Artinya ya, 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Dalam tanda kurung berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Zalim. Dolum ya. Dolum. Jahul. Jahul bukan rahul ya Pak ya. Ada yang tahu rahul? Zaman dulu sekali. Zolum itu apa? Dolum itu di atasnya dolim. Jahul itu di atasnya jahil. Kalau jahil itu jahil, bodoh. Jahul itu bodoh banget. Kalau zalim itu aniaya, dolum itu aniaya banget. Zalum dan jahul sama dengan khianat. Kalau ada orang yang zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu tidak untuk penggunaannya.
itu namanya dolim. Maka orang yang dolim dikasih amanah pasti khianat. Atau orangnya tidak dolim tapi jahil, dengan kejahilan itu dia dengan kejahilan itu dia akan secara tidak sengaja berbuat dolim. Ada orang, misalkan sebut saja Ustaz itu insya Allah kan tidak dolim, kan begitu ya? Ustaz tidak dolim, tidak paham fikih muamalah, diajak syirkah. Mas Susi ini apa namanya ahli antaranya fikih muamalah. Nah, jadi ada Ustaz tidak paham fikih muamalah, tidak paham fikih syirkah, diajak syirkah. Kira-kira dolim tidak? Meskipun awalnya dia tidak berniat dolim, tapi nanti karena kejahilan dia tentang fikih syirkah itu akan membuat dia melakukan keputusan atau melakukan hal-hal yang menyelisihi fikih syirkah. Dengan begitu dia akan mendolimi kawan syirkahnya, otomatis itu sudah menjadi pengkhianatan. Innahu kana doluman jahulan. Jadi kalau dolim dan jahul itu pasti khianat. Maka bapak-bapak sekarang belajar di MIT ini di antara bentuk untuk menunaikan amanah agar tidak khianat, agar tidak menjadi jahil terhadap ilmu tentang masjid. Kemudian berarti kalau amanah seperti apa? Amanah itu lawannya khianat. Berarti rumus amanah itu lawannya rumus khianat. Lawannya dolim apa bapak-bapak? Adil. Lawannya jahul, alim. Jadi kalau mau nyari orang yang amanah itu ya nyarinya orang yang adil, yang alim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan sesuatu sesuai dengan penggunaannya, itu namanya adil. Kalau ada harusnya digunakan untuk wakaf, tapi digunakan untuk operasional, itu namanya tidak adil. Harusnya ini untuk dari donatur ini untuk misalkan untuk kurban, tapi digunakan untuk yang lainnya, itu namanya tidak adil. Masjid harusnya digunakan untuk umat Islam, digunakan untuk komunitasnya saja, berarti tidak adil. Jadi adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, menggunakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Kemudian alim, berilmu. Hanya orang yang berilmu dan adillah yang bisa amanah. Kenapa sekarang banyak orang berkhianat? Karena memang sejak awal dia dolim. Jadi kalau sudah cacat karakter, jangan dikasih amanah. Kemudian atau dia jahil. Kalau orangnya baik, suruh belajar ini. Jadi kalau sudah, maka insya Allah bisa selesai amanah. Inilah bapak-bapak sekalian dari surah Al-Ahzab. IS Al-Ahzab ayat 72. Amanah itu sama dengan alim tambah adil. Khianat itu sama dengan dolim tambah jahul. Maka yang bisa kami sampaikan, monggo kalau ada mau diskusi, ya kita ada waktu sampai 12 menit ke depan. Kami bisa. Berkaitan dengan tadi mengenai buku inventarisasi. Saya ini akan sedang membuat tapi belum sebagus ini, tapi ada dibagi-bagi. Pokoknya kita buat kita kriteria sesuai dengan apa yang ada. Kesulitan saya kalau untuk tujuannya apa? Saya usul itu. Saya pengen tahu kekayaan masjid. Kami tahun ini juga. Lama itu kan belum ada. Kesulitan kami kalau untuk mentafsir harga tanahnya gampang. Kita melihat SJP-nya. SJP tahun sekian. Berarti sekian meter kali sekian, tanahnya sekian. Bangunannya saya tahu. Untuk mentafsir bangunannya itu dasarnya nanti apa. Terus kemudian juga ada barang-barang yang lain, contoh AC. AC ada beli sekian, ada wakaf sekian, sampai dan macam-macam. Nah, kesulitan saya di sini itu dalam mentafsir harga. Karena kadang-kadang belum tahu harga kemarin itu harganya berapa. Kalau yang baru-baru kita beli,
namanya ada, ya sesuai Indonesia. Nah, jadi untuk menafsir barang-barang yang sudah ada itu kira-kira seperti apa ini? Oke. Harus sudah mulai inventarisasi, bagus sekali. Ya. Jadi latihan menjadi pemimpin yang lebih besar. Ya. Kalau suatu ketika dipasarai kampung, dipasarai kota itu kita ngerti potensi. Ya, kalau bahasa kita tadi kan kekayaan itu kan sebenarnya kan potensi harta. Kalau yang bisa ditaksir, ya silakan ditaksir. Yang sudah tidak bisa, ya tidak perlu dipaksakan. Nanti kalau ada yang masuk baru saja Pak, tulis harganya, insya Allah begitu. Dan yang jelas, salah satu yang harus dicatat itu adalah status dia. Apakah itu wakaf atau pinjaman orang? Itu karena di satu masjid itu begitu. Ada ketika renovasi, orang yang dulu ngasih itu, ya wes tak kau mulih, saya kok dikau mulih gitu. Barang yang sudah tidak dipakai itu, raknya dan sebagainya, wes tak kau mulih ya tak boleh ngomong. Kemudian ditanya, itu dulu akadnya apa? Yo pokoknya tak go masjid di kontinggo, kan harus jelas. Akadnya apakah wakaf? Kalau wakaf itu berarti kan dari kata wakfun. Wakfun itu artinya kan berhenti. Maka berhenti kepemilikannya menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik orang tersebut. Ya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Karena sudah jadi wakaf ya, sudah jadi wakaf. Nah itu salah satu yang masukan saya nanti statusnya. Mungkin rata-rata biasanya kalau di masjid itu wakaf. Menjagani kalau ada pinjaman. Jagani kalau ada pinjaman, termasuk kitab-kitab dan lain-lain itu jagani kalau ada pinjaman. Oke. Tapi jelaskan ada ini Pak ya, ada apa yang disebut di kita belum ditulis di sini. Itu nanti bisa dikasihkan. Yang mana itu ya? Yang mana inventarisasi tadi? Inventarisasi. Ada nanti disebut bahwa nanti cara membuat inventarisasi seperti ini. Oh. Ya, nanti kita Nomor aset, cara di sini ada nggak tadi? ada. Oh, ada. Ya, nanti coba kita buatkan sampelnya. Nanti kita kirim ke grup G. Insya Allah. Ya, tolong pakai nanti tolong saya ingatkan ya. Kadang lupa itu. Ada ini Nomor aset. manajemen inventarisasi, nomor aset, nama aset. Oh, sudah ada. Kondisi. Manajemen inventaris. Oh iya, sudah ada. Ya, sudah ada Bapak. Oke. Tadi tinggal dibuat jadi tabel di Excel itu lebih gampang. Monggo ada pertanyaan yang lain? Ya, maksud Najib monggo Bapak. Satu strategi bagaimana mungkin masuk Inklusif. Jadi kalian sampaikan karena kualitas. Iya. Pada faktanya bahwa kita umat itu juga berbeda. Iya. Katakan nasional, tapi kadang-kadang mereka itu. Iya. Ya. Yang pertama kalau menurut diberikan generasi. Yang keduanya ada mindset para generasi tua senior. Ketika mereka beramal kemudian untuk menuju pada masjid yang memang ideal begitu. Ketika melakukan perombakan atau inovasi kan mesti ada yang dikorbankan. Saya pemikiran bahwa ketika ini sudah dipakai maka amal jariahnya itu Berhenti ya. Iya. Nah, seperti ini kadang-kadang kita menjadi di Oke. Pertama agar masjid itu inklusif tidak eksklusif ya, terbuka. Itu memang harus dimulai dari pimpinannya, dari ketua takmir itu harus terbuka terlebih dahulu. Kalau ketua takmirnya masih eksklusif tidak bisa. Itu. Kalau ketua takmirnya eksklusif tidak mau inklusif dan kita ingin masjid kita inklusif, ya sudah ganti ketua takmir. Ya. Jadi makanya penting sekali ilmu kemarin yang struktur ya, struktur. Ketua takmir itu jangan orang yang paling punya umur paling tinggi, ya. Jadi ada misalkan dewan pembina atau bentuknya yayasan, kan begitu ya, yayasan. Nah, yayasan ini yang menunjuk takmir, kasih durasi. Ketuanya ditunjuk, suruh pilih tim sendiri. Jangan ditunjukkan timnya, jangan dipilihkan timnya. Biasanya kalau dipilihkan timnya, kadang sering kali terjadi tidak jalan dan tidak bisa diganti.
Apalagi kalau tidak ada durasi, itu tambah repot itu. Ketua takmirnya jalan, bendaharanya tidak jalan, atau sekretarisnya tidak mau jalan. Jadi biar ketua takmir itu yang calon ketua takmir itu yang memilih parlemennya, ya itu. Jadi agar tidak eksklusif harus dimulai dari ketua takmirnya. Ketua takmirnya harus punya pemahaman bahwasanya di Islam madhabnya ada 4, madhab fikihnya. Bahkan ada yang di luar 4 madhab, yang metode tarjih. Dari kata rajah yurajihu artinya merajihkan satu pendapat daripada pendapat yang lain. Dan ada beberapa komunitas yang pakai itu. Contoh misalkan sepengetahuan saya tarjih Muhammadiyah kan begitu. Kawan-kawan Salafi kan juga pakai kayak itu. Di luar madhab, makanya metode tarjih. Kalau nggak salah Hizbut Tahrir kan juga begitu. Ya, memang mulainya dari Hanafi, tapi akhirnya kan mentarjih juga. Kalau nggak salah juga seperti Allah, berbagai macam komunitas itu kan tidak kami madhab ini kan begitu. Nah itu biasanya metode tarjih itu harus dipahami dulu. Ada 4 madhab, bahkan harus dipahami ada 3 manhaj akidah. Jadi yang seringkali masih bertentangan di masyarakat. Ada 3 manhaj akidah, meskipun kalau dilihat sekarang ada manhaj akidah yang memang di sana banyak orang yang menyelewengkannya. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi itu harus kita terima dulu. Oh ini umat Islam, ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muktasib, ada yang masuk dari uninas. Semuanya harus diterima. Maka mulai dari ketua takmir. Kalau ketua takmir sudah inklusif, sudah terbuka, nanti termasuk misalkan ketika menyusun struktur yang kami praktekkan itu, kita menyusun juga dari orang-orang terbaik dari berbagai komunitas. Dengan catatan dia juga inklusif. Jadi timnya, mulai dari timnya. Contoh misalkan yang sekarang saya pasrahi untuk ibadah, itu teman-teman yang lebih condong ke Salafi itu ibadah. Itu ada beberapa orang itu ngajinya ke Salafi. Yang bagian dakwahnya dia aktivis di tarbiyah. Yang bagian operasionalnya kuat di Salafi Harapi. Itu. Sebagian beberapa sesepuh itu NU. Itu. Ada sesepuh lain itu yang Muhammadiyah. Ada yang lain. Jadi itu kita lakukan. Nah, itu memang butuh proses. Butuh proses. Intinya kita dulu yang menerima. Kalau kita sudah bisa menerima, nanti orang lain bisa menerima. Mungkin dimulainya dari situ dulu, Pak. Insyaallah. Kemudian yang kedua, terkait pemahaman para sesepuh sebagai pendiri, nanti kalau sudah tidak dipakai itu nanti pahalanya sudah hilang. Ini pinter-pinter ngerayu. Pinter-pinter ngerayu. Pemahamannya begini, pahalanya tidak hilang, justru dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang wakaf kemudian, karena dialah yang memberi contoh wakaf. Meskipun dia wakafnya hanya 1 semen, tapi kemudian gara-gara wakaf 1 semen itu generasi kemudian itu wakaf banyak, maka dia akan mendapatkan pahala wakaf yang semakin banyak. Jadi semakin besar masjidnya, pahalanya semakin banyak, tidak semakin berkurang. Contoh Masjid Nabawi. Nah nanti bisa dikasih contoh Masjid Nabawi. Tahun 1 Hijriah dibangun, lebarnya berapa luasnya? Ada yang tahu? Yang jawab benar bisa dapat hadiah. Hadiahnya boleh umroh. Nah, boleh umroh. Berapa luas Masjid Nabawi pertama kali dibangun? 33 kali 33 meter. Luasnya 1000 meter persegi. Nah, kalau tahu kayak gini nanti kita bisa mungkin kenapa Rasulullah kalau waktu Idul Fitri Idul Adha ngajaknya ke musola, tanah lapang. Tuh, karena ini bisa menampung 1000 orang, sementara Madinah lebih dari 1000 gitu. Kenapa kalau di madhab Syafi'i tetap sunnahnya kalau Idul Adha Idul Fitri tetap di Masjid Jami. Itu nanti dari pemahaman ini. Kemudian tahun 7 Hijriah, ini 1 Hijriah, 2 Hijriah itu pindah kiblat, 7 Hijriah itu menjadi lebih lebar. Berapa ya? 3000 atau kalau tidak salah? Kalau tak salah 3000 meter persegi.
Siapa yang wakaf pertama kali? Siapa yang wakaf pertama kali? Anaknya siapa? Anak yatim ini. Dua anak yatim, tapi sudah dibeli oleh Rasulullah. Siapa yang bayarkan? Bukan. Abdurrahman bin Auf yang ini perluasan. Abdurrahman bin Auf datang pertama kali kan belum langsung kaya. Bukan Utsman bin Affan, bukan Umar bin Khattab. Satu sahabat yang meninggalnya di Konstantinopel. Siapa? Laras Abu Ayyub Al-Ansari. Meninggalnya di mana? Konstantinopel. Kemudian dibongkar ketika zaman Muhammad Al-Fatih. Ya, zaman Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih Al-Hanafi Al-Maturidi As-Sufi mendapatkan hadis sebaik-baik pimpinan adalah pimpinan pasukan itu. Saya manhaj akidah cenderung ke Asari, tapi saya cinta Muhammad Al-Fatih yang Maturidi mendapatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi begitu Bapak. Nah cara lainnya yang disampaikan, jadi ketua tamunya datang ngasih hadiah dan sebagainya. Oh, nanti buatan usah khawatir. Nanti untuk misalkan untuk bangunan yang lama untuk buruk sekalian itu nanti tetap dipakai, tetap dapat pahala. Itu pintar-pintar kerayunya ya Pak ya, pintar-pintar kerayunya gitu. Kalau hati sudah dekat, insya Allah lebih mudah untuk dirayu. Insya Allah. Maka cakap ya. Alhamdulillah, demikianlah jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan datang dari diri kami pribadi, segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ilmu ini tidak berhenti di sini, tapi nanti bisa dipraktekkan dengan tularkan kepada yang lainnya. Nanti kalau suatu ketika ada akademi yang lainnya, rekomendasikan agar masjid-masjid kita semakin makmur, karena kita selama ini baru belajar itu ilmu kulit saja tentang masjid itu, baru ilmu kulit, fikih masjid dan lain-lain itu. Kita tidak sampai dalam sekali. Ini pun sebenarnya masih kurang, masih banyak orang ahli ilmu masjid mungkin suatu ketika bisa kita undang, tidak hanya dari kami. Kata kurang lebih maaf, aku lupa dihada, wa astagfirullahaladzim, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.